Assalamualaikum teman-teman semua, kembali ketemu lagi di channel kita Deddy Yunar. Dan kali ini aku masih dengan pembahasan seputar TikTok affiliate ya. Biar teman-teman juga punya pengalaman yang sama, punya kemampuan yang sama, dan bisa menghasilkan uang dari program affiliate. Nah, kali ini kita akan spesifik membahas mengenai TikTok affiliate ya. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe dulu ya channel Deddy Yunar ini agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru selanjutnya. Oke, dan sekarang saatnya kita membahas mengenai TikTok affiliate. Oke teman-teman, nah kali ini aku akan spesifik membahas mengenai TikTok affiliate ya. Dan kali ini aku ingin kasih tahu kalian apa saja sih yang bisa bikin produk yang kalian tawarkan di TikTok affiliate itu bisa laris manis. Nah, di video kali ini aku nggak akan bahas mengenai teknis ya, aku nggak akan bahas mengenai tata cahaya, audio, dan komposisi, aku nggak akan bahas itu. Tapi aku akan spesifik pada dua hal yang sangat penting yang seringkali dilupakan orang. Yang pertama adalah hook. Oke, dari namanya aja kalian udah tahu ya, yang namanya hook atau kalau dalam bahasa Indonesia itu biasa disebut dengan pancingan ya. Nah, pancingan atau hook ini penting banget nih kalau kalian jualan produk di TikTok affiliate. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian hanya bikin video saja, katakanlah kalian review produk ya, atau kalian unboxing, atau kalian sedang menjual sebuah produk yang menurut kalian menarik. Tapi kalau kalian nggak pakai hook, itu nggak akan bikin orang tertarik. Makanya, kenapa disebut hook? Karena ini adalah sebuah pancingan awal ya. Dan kalau misalnya penonton terkena dengan pancingan kamu, maka dia akan bertahan untuk menonton video kalian sampai selesai. Tapi kalau misalnya kalian nggak pasang pancingan di awal, kalian nggak kasih hook yang kuat di awal, maka mungkin dalam 10 detik atau 15 detik, penonton akan skip video kamu. Mungkin kalian akan bertanya seperti apa sih hook itu? Nah, di sini aku akan kasih tahu beberapa contoh hook yang mungkin bisa kalian gunakan. Satu contoh ya, yang mungkin bisa kalian terapkan di video kalian seperti ini. Hari gini, kalian masih belum menggunakan tas yang keren seperti yang aku punya ini. Nah, itu adalah sebuah contoh hook. Contoh lain dari hook yang bisa kalian juga gunakan adalah seperti misalnya begini. Ini sellernya lagi sedekah nggak sih? Kok harganya semurah ini? Nah, itu adalah contoh hook yang bisa kalian gunakan. Tapi tentunya tidak sebatas hanya itu ya. Kalian bisa modifikasi, kalian bisa gunakan kata-kata yang lain yang bisa memancing rasa penasaran orang untuk melihat video kalian. Nah, hook ini macam-macam. Ada yang positif, ada yang negatif, ada macam-macam bentuknya ya. Dan juga ada hook yang sifatnya seperti visual. Seperti misalnya kalian sedang menjatuhkan sebuah barang, atau mungkin kalian lagi jalan, terus kemudian tiba-tiba kalian ketabrak orang. Nah, itu adalah contoh-contoh hook visual. Nah, contoh hook lain yang bisa kalian gunakan, itu aku cantumkan beberapa di layar video ya. Kalian boleh coba cek, dan kalian bisa coba modifikasi pada saat kalian membuat konten. Nah, jadi hal yang perlu teman-teman ketahui adalah bahwa hook ini memegang peranan penting ya pada saat kalian membuat konten. Karena hook ini adalah penentu ya, apakah orang akan menonton video kalian sampai selesai atau tidak. Lalu yang kedua, yang tidak boleh kalian lupakan adalah call to action, atau biasa disebut dengan CTA atau CTA. Nah, call to action ini tentunya sesuai dengan namanya, kalau kita Indonesiakan, ini adalah semacam panggilan ya, jadi perintah untuk orang melakukan sesuatu. Nah, sesuatu itu apa yang harus dilakukan? Ya tentu saja check out ya kan? Jadi ketika kita membuat video, jangan lupa pada saat kita menyelesaikan video, di akhir, di ujung, itu jangan lupa kalian harus mencantumkan call to action atau CTA-nya. Sehingga ketika kalian sudah menyelesaikan video, orang langsung buru-buru untuk melakukan check out seperti yang kalian instruksikan pada CTA kalian. Karena banyak juga contoh kasus ya, ada orang yang bikin videonya bagus banget ya, dengan tata cahaya yang bagus, audionya bagus, semuanya bagus lah pokoknya. Tapi di ujung nggak ada call to action, akhirnya penontonnya jadi bingung nih, ini sebenarnya orang jualan atau apa gitu ya. Sehingga ketika misalnya kalian tidak memberikan call to action di ujung, maka setelah orang menonton, ya sudah orang lanjut ke video berikutnya.
Nah, jadi teman-teman jangan anggap enteng ya call to action ini, karena call to action ini adalah perintah untuk melakukan apa yang kita inginkan. Dan dalam hal ini, call to action ini tentunya adalah perintah untuk melakukan checkout ya, karena kalau nggak checkout, ya dari mana kita dapat komisinya? Nah, contoh call to action yang bisa kalian coba terapkan di video-video kalian adalah seperti ini. Buruan buat kalian yang tertarik dengan tas yang aku jual ini, langsung aja kalian menuju keranjang yang ada di kiri bawah dan langsung aja kalian cekotkan sebelum kehabisan. Nah, itu adalah satu contoh call to action yang bisa kalian coba terapkan, tapi kalian juga bisa menggunakan kata-kata yang lain ya, seperti contohnya yang ini. Jadi buat kalian yang udah capek menggunakan tas yang nggak berkualitas, langsung aja deh kalian langsung merapat di keranjang yang ada di kiri bawah dan buruan aja kalian langsung cekotkan supaya kalian bisa mendapatkan tas yang keren seperti yang aku punya ini. Nah, itu adalah contoh call to action berikutnya. Tapi untuk contoh call to action yang lain, itu sebenarnya banyak banget ya. Kalian boleh coba modifikasi kata-katanya, tapi beberapa di antaranya nanti aku akan sampaikan di layar video. Nah, jadi buat teman-teman semua, hook dan CTA ini memegang peranan yang sangat penting ya. Sebagus apapun video yang kalian buat, sebagus apapun public speaking yang kalian lakukan. Tapi kalau kalian tidak menerapkan hook dan CTA pada video-video kalian, maka tentu saja kalian akan sulit untuk meyakinkan orang untuk membeli produk kalian. Sementara sebagai TikTok affiliate, tentu saja yang kita cari adalah cuan kan ya. Nah, gimana kita bisa dapat cuan kalau orang nggak melakukan checkout di produk kita? Jadi buat teman-teman, sebenarnya membuat video yang menarik dan menghasilkan uang itu sebenarnya nggak terlalu sulit. Jadi teman-teman bisa terapkan apa yang sudah aku berikan tadi, dan kalian bisa modifikasi sesuai dengan selera kalian. Tentunya ada banyak, ada ratusan bahkan ribuan hook dan CTA yang bisa kalian terapkan di video-video kalian. Mudah-mudahan dengan sedikit pengetahuan ini bisa membantu meningkatkan kualitas video kalian dan meningkatkan juga tentunya penjualan dari video-video konten affiliate kalian. Sekian video kali ini dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe agar kalian bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel Deddy Yunar. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.